Eh, di slide kedua ini, internet merupakan suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs yang telah ada di seluruh penjuru dunia. Keunggulan internet salah satunya memiliki sifat yang global, atau dapat diakses oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Informasi yang terjadi di belahan bumi utara dapat diketahui oleh masyarakat di belahan bumi selatan pada waktu yang tidak berbeda lama. Lanjut ke slide berikutnya. Komunikasi internasional dalam era informasi mengalami perubahan yang signifikan dari segi aktor, metode, dan efek yang ditimbulkan. Hadirnya internet beserta produk-produk informasi telah berhasil menembus hambatan geografis, batasan, negara, ras, adat, budaya, dan lain-lainnya. Aktivitas warga negara sekarang semakin penting, mengingat setiap orang dapat langsung terhubung melalui jaringan informasi global. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, dilanjut. Dalam komunikasi, isu atau persoalan yang sedang hangat merupakan hal yang biasa dibicarakan. Karena semakin berkembangnya teknologi dapat merubah pola pikir masyarakat kita sampai saat ini. Pembahasan mengenai topik globalisasi memang tidak pernah luput dari kontroversi, baik antara kalangan politisi, pakar, dan bisnis, maupun wakil-wakil lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pihak yang pro-globalisasi beranggapan bahwa globalisasi terutama dipicu oleh kemajuan-kemajuan luar biasa akhir-akhir ini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi akan dapat mendatangkan kemajuan dan kemakmuran bagi umat manusia jika dimanfaatkan dengan baik. Pihak yang kontra globalisasi beranggapan bahwa globalisasi pada dasarnya merupakan rekayasa negara-negara industri maju tertentu untuk melanggengkan dominasinya atas negara-negara berkembang dan terbelakang. Komunikasi global juga mempengaruhi antar budaya yang merujuk pada proses pertukaran makna melalui simbol-simbol di antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa proses perhatian komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi langkah dan cara berkomunikasi yang melintasi komunitas atau kelompok manusia. Sinta Julia, di sini saya akan melanjutkan tentang komunikasi antar budaya. Secara umum, komunikasi antar budaya merujuk pada proses pertukaran makna melalui simbol-simbol di antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Terdapat dua konsep utama yang mewarnai komunikasi antar budaya, yaitu konsep kebudayaan dan konsep komunikasi. Komunikasi dan budaya dapat dikatakan bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung. Tetapi, budaya juga turut menentukan bagaimana orang menerima pesan, makna yang dimiliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Bila budaya beraneka ragam, maka praktik-praktik komunikasi pun beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat bahwa proses perhatian, komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi langkah dan cara berkomunikasi yang melintasi komunikasi atau kelompok manusia. Fokus perhatian studi komunikasi dan kebudayaan juga meliputi bagaimana menjajaki makna, pola-pola tindakan, juga tentang bagaimana makna dan pola-pola diartikulasikan ke dalam sebuah kelompok sosial, kelompok budaya, kelompok politik, dan proses pendidikan. Bahkan lingkungan teknologi yang melibatkan interaksi manusia. Menurut Brian H., komunikasi antar budaya dapat dikatakan berhasil jika tujuan komunikator tercapai dan cara yang digunakan sesuai dengan konteks. Konteks yang dimaksud di sini meliputi budaya, hubungan, tempat, dan fungsi. Budaya merupakan aspek penting dalam memanfaatkan dan mengevaluasi perilaku. Perilaku merupakan suatu bentuk reaksi terhadap persepsi seseorang mengenai kondisi di sekitarnya. Perilaku merupakan hasil dari mempelajari dan kondisi budaya, kepercayaan, nilai, dan norma yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing budaya akan memberikan pengaruh pada persepsi dan cara berkomunikasi.
Budaya sebagai komponen dari usaha manusia untuk bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan partikular, mereka memiliki beberapa fungsi, yaitu identity meaning function, yaitu budaya memberikan kerangka referensi untuk menjawab pertanyaan paling mendasar dari keberadaan manusia. Group inclusion function, yaitu budaya menyajikan fungsi inklusi dalam kelompok yang bisa memuaskan kebutuhan seseorang terhadap afiliasi, keanggotaan, dan rasa ikut memiliki. Intergroup boundary regulation function, yaitu fungsi budaya sebagai pembentuk sikap seseorang tentang in-group dan out-group yang berkaitan dengan orang yang secara kultural tidak sama. The ecological adaptation function, yaitu fungsi budaya dalam memfasilitasi proses-proses adaptasi di antara pribadi, komunikasi kultural, dan lingkungan yang lebih besar. The cultural communication function, yaitu koordinasi antara budaya dengan komunikasi, budaya mempengaruhi komunikasi, dan komunikasi mempengaruhi budaya. Baik, saya akan lanjutkan. Isu-isu kontemporer dalam komunikasi yang selalu dijadikan topik yaitu perubahan sosial dalam masyarakat maya, sisi lain masyarakat maya, mistisme dan tahayul, dan juga LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Selanjutnya, dampak dari globalisasi adalah kemampuan menerima informasi secara langsung. Akibatnya, kita mulai tertarik dengan peristiwa global dibandingkan berfokus pada komunitas. Selanjutnya, yang terakhir, isu global di Indonesia dan internasional sangat banyak dan penting. Maka dari itu, kebijakan dari luar negeri dan dalam negeri harus sangat kuat agar upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam mewujudkan kepentingan sosial. Terima kasih.